Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibat Kurisy dengan NIM 435 ingin menjelaskan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dari pemidanaan berusaha menjawab pertanyaan filosofis yang paling mendasar dalam hukum pidana. Mengapa negara berhak dan perlu menjatuhkan pidana kepada warganya? Jawaban atas pertanyaan ini tidak tunggal dan telah menjadi subjek perdebatan panjang di antara para filsuf dan ahli hukum selama berabad-abad. Secara garis besar, berbagai pandangan tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa teori utama yang memberikan pembenaran atau justifikasi bagi praktik penghukuman. Teori-teori ini tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan terhadap bagaimana sistem peradilan pidana dirancang, bagaimana hakim menjatuhkan putusan, dan bagaimana sistem pemasyarakatan dijalankan. Pemahaman terhadap teori-teori ini penting karena pilihan teori yang dianut oleh suatu sistem hukum akan menentukan arah dan orientasi politik hukum pidananya. Apakah sistem tersebut telah berorientasi pada pembalasan, pencegahan, atau pemulihan? Setiap teori menawarkan perspektif yang berbeda. Teori-teori absolut misalnya memandang ke belakang pada perbuatan yang telah dilakukan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Sementara itu, teori-teori relatif memandang ke depan, menggunakan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan, seperti mencegah kejahatan atau memperbaiki pelaku. Seiring berjalannya waktu, pandangan yang kaku dan hanya berpegang pada satu teori mulai ditinggalkan. Kebanyakan sistem hukum modern termasuk Indonesia kini menganut pendekatan yang lebih integratif atau gabungan. Teori gabungan berusaha untuk mensintesiskan elemen-elemen terbaik dari teori absolut dan relatif, menciptakan sebuah kerangka pemidanaan yang dianggap lebih seimbang dan komprehensif. Pendekatan ini mengakui bahwa pemidanaan dapat melayani beberapa tujuan sekaligus, yaitu memenuhi rasa keadilan, melindungi masyarakat, dan merehabilitasi pelaku. Di Indonesia, pergeseran paradigma ini sangat terlihat jelas dalam perumusan tujuan pemidanaan pada KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jika sebelumnya tujuan pemidanaan tidak dirumuskan secara eksplisit, kini undang-undang secara tegas menggariskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penjatuhan pidana. Hal ini menandai sebuah evolusi penting dalam filsafat pemidanaan nasional, yang bergerak dari orientasi yang cenderung retributif menuju pendekatan yang lebih seimbang, yang juga mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan restoratif. RUU KUHP merupakan wujud dari adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 1964. Pembaharuan dilakukan karena adanya alasan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis. Secara filosofis, KUHP yang disusun oleh pemerintah kolonial Belanda perlu diganti karena landasan filosofinya yang berbeda. Secara sosiologis, banyak pasal di KUHP yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat berbagai pengaturan tindak pidana di dalam KUHP tidak memadai dan ketinggalan oleh zaman. RUU KUHP bertujuan melakukan penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional. Hal ini tentunya berbeda dengan pembuatan atau penyusunan RUU biasa yang sering dibuat selama ini. Perbedaannya dapat diidentifikasi sebagai penyusunan RUU biasa dan penyusunan RUU KUHP. Penyusunan RUU biasa bersifat parsial atau fragmenter, yang pada umumnya hanya mengatur delik khusus atau tertentu. Masih terikat pada sistem induk WVS, hanya merupakan subsistem, tidak membangun atau merekonstruksi sistem hukum pidana. Sedangkan penyusunan RUU KUHP bersifat menyeluruh atau integral, mencakup semua aspek, menyusun atau menata ulang (rekonstruksi atau reformulasi). Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofik, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Berkenaan dengan hal ini,
Barda Nawawi Arif menyatakan salah satu kajian alternatif atau perbandingan yang sangat mendesak sesuai dengan ide pembaruan hukum nasional saat ini ialah kajian terhadap keluarga hukum (family law) yang lebih dekat dengan karakter masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia lebih bersifat monodualistik dan pluralistik dan berdasarkan berbagai kesimpulan seminar nasional. Sumber hukum nasional diharapkan berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu yang bersumber dari nilai-nilai hukum adat dan hukum agama. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian perbandingan dari sudut keluarga hukum tradisional dan agama. Kajian komparatif yang demikian tidak hanya merupakan suatu kebutuhan, tetapi juga suatu keharusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Dwi Darmawan dengan NIM 2022-1011-0311-431. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian perbandingan dari sudut keluarga hukum tradisional dan agama, atau Traditional and Religious Law Family. Kajian komparatif yang demikian tidak hanya merupakan suatu kebutuhan, tetapi juga suatu keharusan. Pembaruan hukum pidana pada dasarnya adalah bagian dari kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan dalam istilah asingnya yaitu policy dari bahasa Inggris atau politik dalam bahasa Belanda. Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau penal policy, criminal law policy, atau Strafpolitik. Menurut A. Mulder menyatakan Strafpolitik adalah garis kebijakan untuk menentukan, yang pertama, seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbarui. Kedua, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dan yang ketiga, cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Pembaruan hukum pidana dalam arti memperbarui secara menyeluruh dan bukan secara parsial, meliputi substansi hukum legal substance, struktur hukum atau legal struktur, dan budaya hukum atau legal kultur. Kebijakan formulasi atau kebijakan legislatif dapat diartikan sebagai kebijakan merumuskan hukum positif agar lebih baik dan juga untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan demikian sering disebut dengan penal policy, yang merupakan bagian dari modern criminal science, di samping kriminologi dan criminal law. Pembaruan dalam bidang substansif hukum ini diartikan sebagai upaya melakukan reformasi dan revaluasi masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah menentukan dan menetapkan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana, masalah pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, dan masalah pidana dan pemidanaan. Sistem pemidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan saksi dan pemidanaan menurut Sambas 2012. Pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Patut dicatat bahwa pengertian pidana tidak hanya dilihat dalam arti sempit atau formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas atau material. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan berarti kewenangan menjatuhkan atau mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang, yaitu hakim. Dalam arti luas atau material, sistem pemidanaan merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan,
sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana. Kebijakan formulasi atau kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pemidanaan merupakan suatu proses kebijakan yang melalui beberapa tahap menurut Muladi dan Arif tahun 2010. Yang pertama, tahap penetapan pidana oleh pembuatan undang-undang. Kedua, tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang. Dan ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. Subsistem dari sistem pemidanaan yang menduduki posisi strategis adalah tujuan dan pedoman pemidanaan. Sistem pemidanaan pada dasarnya adalah membicarakan suatu bidang dalam politik kriminal. Politik kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan. KUHP yang diberlakukan sekarang ini tidak memuat tujuan pemidanaan dan pedoman pemberian pidana yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selebihnya akan dijawab oleh kelompok saya yang lain. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgi Dwi Andika dengan NIM akhir 425. Di sini saya akan melanjutkan materi-materi yang dijelaskan oleh teman-teman saya, yakni kerangka teori yang digunakan, yakni mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer, menyebutkan terdapat dua pandangan konseptual terkait tujuan pemidanaan yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni teori absolut atau retributif dan teori relatif atau utilitarian. Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat, sehingga pandangan ini melihat hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Sedangkan pandangan relatif melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhinya pidana itu sendiri. Gap analisis dan permasalahan dalam artikel ini, yakni tujuan dan pedoman pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan. Di samping sub-subsistem lainnya yang berupa tindak pidana, kesalahan, dan pidana, maka persyaratan pidana atau dasar pembenaran adanya pidana tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana dan kesalahan, tetapi juga didasarkan pada tujuan pemidanaan. Bertolak dari gap analisis tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini meliputi apa urgensi, tujuan, dan pedoman pemidanaan dirumuskan atau diformulasikan dalam KUHP, serta bagaimanakah tujuan dan pedoman pemidanaan diformulasikan dan diintegrasikan dalam pembaharuan sistem pemidanaan di masa yang akan datang. Sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian dengan judul Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. Penelitian ini berfokus pada konsep sistem pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada urgensi, tujuan, dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaruan sistem pemidanaan hukum pidana. Jurnal dengan judul Urgensi Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia, Putri dan Purwani tahun 2020, berfokus pada penelitian urgensi untuk dilakukan pembaruan hukum pidana di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih spesifik, yakni urgensi, tujuan, dan pedoman pemidanaan dalam
rangka pembaruan sistem pemidanaan hukum pidana. Sampai dengan saat ini KUHP sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia, dan undang-undang di luar KUHP tidak memiliki pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai tujuan pedoman pemidanaan. Hal ini menjadi penting untuk diingat karena pemberlakuan pidana tanpa didasari tujuan yang jelas dapat mengakibatkan hukum pidana tersebut tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh, keberadaan undang-undang otonomi yang melahirkan undang-undang khusus dan memberi daerah wewenang untuk membuat hukum pidananya sendiri. Seperti dalam kasus hukum Konun di Aceh dan peraturan daerah yang mengatur tentang hukum pidana di daerah. Ada beberapa pertimbangan perlunya pengajian kebijakan formulatif atau legislatif terhadap tujuan dan pedoman pemidanaan dalam pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia, antara lain yang pertama, bahwa kitab undang-undang hukum pidana yang saat ini berlaku tidak secara eksplisit merumuskan tujuan dan pedoman ke dalam sistem pemidanaan. Yang kedua, bahwa strategisnya kedudukan dari tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksud untuk memberikan arah, petunjuk, dan cara bagi penyelenggara hukum untuk menerapkan ketentuan pemidanaan. Yang ketiga, bahwa merumuskan tujuan dan pedoman merupakan prasyarat yang fundamental dalam merumuskan suatu cara, metode, atau tindakan. Yang keempat, bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang mempersiapkan kitab undang-undang hukum pidana yang mengganti KUHP. Oleh karena itu perlu pengajian terhadap tujuan dan pedoman pemidanaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat masa kini dan falsafah serta pandangan hidup, yaitu Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wipi Sulistyo Wibowo dengan NIM 419. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi tujuan dan pedoman pemidanaan diintegrasikan dalam pembaruan hukum pidana di masa yang akan datang. Pembaruan hukum pidana pada tataran regulasi telah diupayakan oleh lembaga pembentukan undang-undang sejak tahun 1963 dengan disusunnya rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Namun sampai ini pemerintahan belum juga berhasil membuat kodifikasi peraturan induk hukum pidana yang didasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila serta pembukaan UUD 1945. Konsekuensi dari belum disahkannya RUU KHP adalah negara Indonesia tetap menggunakan kitab undang-undang hukum pidana KUHP. Peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang tentunya telah tertinggal oleh kemajuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang dimana Yosuki dan Tawang 2018. Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparatur lainnya tanpa pedoman atau kendali. Menurut Barda Nawawi Arif, sistem pemidanaan yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan menjatuhkan pidana. Konsep merumuskan beberapa pedoman pemidanaan, yaitu yang pertama, adanya pedoman yang bersifat untuk umum memberikan pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana. Yang kedua, adanya pedoman yang bersifat khusus untuk memberi pengarahan pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu. Nah, yang ketiga, adanya pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik. Selanjutnya, sejarah pembentukan RUU KHP tidak dapat dilepaskan dari usaha pembaruan KUHP secara total. Usaha ini baru dimulai dengan adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional 1 pada tanggal 11 sampai 16 Maret 1963 di Jakarta yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan.
RUU KUHP tahun 2019 menyebutkan tujuan pemidanaan dalam pasal 52 yang berbunyi di mana pemidanaan bertujuan pertama mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Yang terakhir, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimasukkan untuk merendahkan martabat manusia. Lalu menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat LSAM, perumusan 4 tujuan pemidanaan dalam RUU KHP tersimpul pandaan mengenai perlindungan masyarakat, social defense, pandangan rehabilitasi, dan sosial terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan tentang pemidanaan tidak dimasukkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat yang mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. Dihubungkan dengan teori pemidanaan, tujuan yang dirumuskan dalam konsep RUU KHP di atas nampak berlandaskan pada teori pemidanaan relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku, tetapi di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Lalu tujuan ini juga sesuai dengan pandangan utilitarian sebagaimana diklarifikasikan oleh Herbert L. Parker, yaitu untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Nah, dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam konsep RUU KHP adalah berorientasi ke depan, forward looking, serta pedoman pemidanaan dalam pasal 53 yang berbunyi 1. Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. 2. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim mengutamakan keadilan. Dalam pasal 54 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019, dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan antara lain A. Kesalahan pelaku tindak pidana, dan B. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, serta yang C. Sikap batin pelaku tindak pidana, D. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, lalu E. Cara melakukan tindak pidana, dan F. Sikap dan tindakan tidak perlu sesudah melakukan tindak pidana, G. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, H. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, I. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, J. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya, dan atau K. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.